Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niputu Krista Welda Lestari, biasa dipanggil Welda, dengan NIM D1A021248. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan mata kuliah diplomatik dan konsuler, di mana saya akan menjelaskan terkait dengan suaka dan juga persona non grata dan juga persona grata. Dan kemudian saya akan juga menjelaskan terkait dengan paham-paham yang ada dalam hubungan internasional, yaitu ada paham liberalisme dan juga paham realisme. Jadi mari langsung saja kita cek. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait 3 bagian dari hukum internasional terkait dengan diplomatik dan juga konsuler. Jadi yang akan saya jelaskan yaitu terkait dengan suaka, persona grata dan juga persona non grata. Jadi apa sih hal tersebut? Jadi saya akan memulai dari suaka. Dalam hukum diplomatik dan konsuler, istilah suaka ini mengacu pada perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada seseorang yang mengajukan permohonan untuk melarikan diri dari negaranya sendiri karena alasan politik, agama, atau keamanan. Jadi pemberian suaka ini bertujuan untuk melindungi individu tersebut dari penindasan ataupun ancaman yang mungkin dihadapinya di negara asalnya atau negaranya sendiri. Kemudian suaka dalam konteks hukum diplomatik dan konsuler sering kali melibatkan proses di mana individu tersebut mengajukan permohonan kepada misi diplomatik atau konsuler dari negara tertentu untuk perlindungan. Jadi setelah bagian dari perlindungan tersebut mempertimbangkan alasan permohonan suaka dan juga keadaan individu tersebut, maka negara yang bersangkutan dapat memberikan perlindungan dan juga status hukum yang sesuai kepada individu tersebut. Nah, kemudian pemberian suaka ini dalam konteks hukum diplomatik dan konsuler juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebuah negara terhadap hak asasi manusia. Mengapa saya katakan demikian? Karena hal ini juga mencerminkan dari komitmen negara untuk melindungi individu dari penindasan dan juga ancaman yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ya, jadi seperti itulah suaka dalam diplomatik maupun konsuler dalam hubungan internasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 2 hal penting dalam hukum diplomatik dan konsuler, yaitu ada persona grata dan juga persona non grata. Jadi apa sih 2 hal ini? Jadi teman-teman, persona grata dalam konteks hukum diplomatik dan konsuler terdapat, ini merupakan 2 istilah yang sangat penting. Mungkin saya akan jelaskan. Yang pertama terkait dengan persona grata. Persona grata ini merujuk kepada seseorang yang diterima dengan baik oleh negara penerima sebagai diplomat atau pejabat konsuler. Jadi seseorang yang memiliki status persona grata ini dianggap telah diterima secara resmi dan juga diakui oleh negara yang menerima mereka. Jadi mereka juga memiliki hak-hak dan keistimewaan tertentu sesuai dengan konvensi diplomatik yang berlaku di negara tersebut maupun internasional. Jadi itulah persona grata menurut pandangan saya. Kemudian saya akan menjelaskan terkait persona non grata. Persona non grata sendiri adalah kebalikannya yang merujuk kepada seseorang yang tidak diinginkan atau tidak diterima oleh negara penerima. Jika seseorang dinyatakan sebagai persona non grata, mereka biasanya diminta untuk meninggalkan negara tersebut dan kehilangan status diplomatik maupun konsulernya. Jadi keputusan untuk menyatakan seseorang sebagai persona non grata atau grata biasanya berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti perilaku yang buruk atau tidak pantas atau bahkan merugikan hubungan bilateral antara negara pengirim maupun penerima. Jadi kedua konsep ini, grata maupun persona non grata, adalah bagian penting dari hubungan diplomatik antara negara-negara penerima maupun pengirim yang digunakan untuk mengatur interaksi antara diplomatik dan pejabat konsuler dari negara yang berbeda. Jadi seperti itulah 2 hal penting dalam konsep hukum diplomatik terkait dengan persona grata maupun non grata.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan paham-paham yang terdapat dalam dunia internasional diplomatik. Jadi, dalam hubungan internasional, baik realisme maupun liberalisme adalah dua kerangka pemikiran atau teori yang digunakan untuk menganalisis dinamika antar hubungan sebuah negara. Jadi, berikut merupakan penjelasannya. Jadi, saya akan menjelaskan yang pertama adalah realisme. Jadi realisme itu fokus utamanya dalam hubungan internasional itu menekankan kepentingan keamanan negara dan juga kekuasaan yang relatif di tengah ketidakpastian global. Jadi prinsip atau asas yang digunakan yaitu asas sentral. Jadi realisme ini percaya bahwa negara adalah aktor utama dalam sistem internasional dan bertindak dalam kepentingan nasional mereka. Jadi kepentingan dan keunikan negara dalam hal ini, dalam pandangan ini dipandang sebagai entitas yang berlaku rasional dan juga egois yang memprioritaskan kepentingan keamanan dan keberlangsungan hidup negara di atas segalanya. Jadi dinamika konflik dalam paham ini yaitu menyoroti persaingan dan juga konflik antar negara yang berjuang untuk memperoleh kekuasaan dan keamanan dalam sistem internasional yang tidak mengenal otoritas pusat. Jadi ada juga terkait dengan teori balance kekuasaan, di mana teori balance kekuasaan ini muncul dalam kerangka realisme, di mana negara-negara berupaya untuk mencapai keseimbangan kekuatan relatif untuk mencegah dominasi oleh suatu negara. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan paham liberalisme. Liberalisme ini fokus utamanya dalam hubungan internasional itu menekankan pentingnya kerjasama antar negara, yaitu menekankan juga menjunjung nilai-nilai universal dan juga institusi internasional. Jadi kepentingan transnasional, liberalisme ini memandang aktor utamanya itu di luar negara. Jadi seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional ataupun NGO. Jadi hal ini memiliki pengaruh yang signifikan dan menekankan kepentingan kerjasama lintas batas. Kemudian kepercayaan terhadap institusi pada paham ini pada liberalisme menyoroti peran institusi internasional dalam mempromosikan perdamaian, kerjasama ekonomi maupun pengambilan keputusan kolektif antar suatu negara. Kemudian keamanan kolaboratif dalam paham ini, pendukung liberalisme percaya bahwa keamanan dapat dicapai melalui kerjasama diplomasi antar negara-negara. Jadi dinamika interdependensi paham ini menyoroti interdependensi ekonomi dan juga sosial antar negara sebagai pendorong kerjasama dalam perdamaian internasional. Jadi kedua teori ini tuh memberikan paham yang berbeda mengenai cara berinteraksi dalam dunia internasional maupun dalam konteks berhubungan diplomatik antar suatu negara dengan fokus yang berbeda terhadap faktor-faktor kunci dalam membentuk hubungan antara negara. Jadi seperti itulah paham-paham liberalisme maupun realisme yang ada dalam hubungan internasional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf jika ada penggunaan kata dan juga pemilihan kosakata yang salah. Saya mengakhiri penjelasan materi hari ini. Selamat malam.